saya akan menjelaskan apa itu superposisi dan interferensi gelombang harmonik. Superposisi gelombang harmonik adalah penjumlahan dua getaran yang harmonik. Superposisi gelombang harmonik dibagi menjadi dua jenis, yaitu superposisi gelombang harmonik yang sejajar dan superposisi gelombang harmonik yang tegak lurus. Superposisi gelombang harmonik yang sejajar terjadi jika terdapat dua getaran harmonik dengan arah yang sejajar. Superposisi dua gelombang harmonik yang sejajar terdiri atas dua jenis, yaitu gelombang pelayangan merupakan gelombang yang tercipta akibat superposisi dari dua gelombang yang memiliki selisih frekuensi yang kecil. Sedangkan gelombang kompleks merupakan gelombang tercipta akibat superposisi dari dua gelombang yang memiliki selisih frekuensi yang besar. Jadi di sini superposisi gelombang harmonik yang kedua yaitu yang tegak lurus. Jika terdapat dua getaran harmonik dengan arah getaran yang saling tegak lurus, misalkan sebagai berikut. Getaran harmonik 1 dibagi X1 dalam kurung T sama dengan A1 sin dalam kurung 2 A2 V F1 T tambah alfa 1. Getaran harmonik 2 bagi X2 dalam kurung T sama dengan A2 sin 2 VF2 T tambah alfa 2. Getaran harmonik resultan jika diperdalam dua sumbu akan saling tegak lurus akan diperoleh bentuk atau gambar Lissajous. Dan saya akan melanjutkannya, yaitu interferensi gelombang harmonik merupakan suatu fenomena perpaduan dua gelombang yang bersifat menguatkan atau konstruktif dan meniadakan, atau bisa juga di antara keduanya. Gelombang dalam ilmu fisika diketahui membawa energi. Sekarang mungkin muncul pertanyaan di benak kita, apakah energi dalam proses interferensi dapat ditiadakan? Misalkan kita mempunyai suatu gelombang harmonik pada suatu kawat, itu bisa terjadi. Dalam fisika, gelombang berdiri disebut juga gelombang stasioner atau gelombang tegak. Gelombang ini merupakan gelombang yang berdiri seiring waktu, tetapi letak amplitudonya tidak bergerak melalui ruang. Amplitudo puncak dari getaran gelombang pada titik maupun dalam ruang bersifat konstan terhadap waktu, dan titik-titik lainnya bergerak sesuai fase. Gelombang stasioner pertama kali diamati oleh Michael Faraday pada tahun 1831. Faraday mengamati gelombang stasioner ini di permukaan sebuah cairan dalam wadah yang bergerak. Fenomena ini bisa terjadi karena medium bergerak berlawanan arah terhadap gelombang, atau bisa terjadi dalam medium stasioner disebabkan interferensi antara dua gelombang yang bergerak berlawanan arah. Penyebab gelombang stasioner yang paling umum adalah fenomena resonansi, di mana gelombang stasioner dihasilkan dalam sebuah resonator dikarenakan interferensi antara gelombang-gelombang yang dipantulkan terus-menerus dengan frekuensi resonansi resonator. Superposisi gelombang. Jika dua gelombang atau lebih merambat dalam medium yang sama dan pada waktu yang sama, akan menyebabkan persimpangan dari partikel dalam medium. Prinsip superposisi menyatakan bahwa simpangan resultan merupakan jumlah aljabar dari simpangan, baik simpangan positif maupun negatif dari masing-masing gelombang. Pada superposisi dua gelombang atau lebih akan menghasilkan sebuah gelombang berdiri. Simpangan yang dihasilkan bisa saling menguatkan atau saling melemahkan, tergantung pada beda fase gelombang-gelombang tersebut. Jika pada fase antara gelombang-gelombang yang mengalami superposisi adalah 1/2, maka hasilnya saling melemahkan. Apabila panjang gelombang dan amplitude gelombang-gelombang tersebut sama, maka simpangan hasil superposisinya 0. Tetapi, jika gelombang-gelombang yang mengalami superposisi berfase sama, maka simpangan hasil superposisi itu saling menguatkan. Jika panjang gelombang dan amplitudo gelombang-gelombang itu sama, maka simpangan resultan adalah sebuah gelombang berdiri dengan amplitudo kedua gelombang.
Persamaan gelombang. Persamaan gelombang adalah persamaan diferensial parsial linear orde kedua untuk deskripsi gelombang, seperti yang terjadi dalam fisika klasik, seperti gelombang mekanik atau gelombang cahaya. Itu muncul di bidang-bidang seperti akustik, elektromagnetik, dan dinamika fluid.